Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Arima, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 121172524372. Saya akan melakukan ujian kinerja di UPT SD Negeri 17 Pasuleang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran matematika, materi bilangan cacat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh, fresh, fresh. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Iya, Masya Allah. Oke, baik. Di sini ada yang sholat subuh? Ada? Iya, Masya Allah, sholat subuh semua. Alhamdulillah. Sarapan semua? Sarapan. Iya, iya. Jadi kalau kita ke sekolah jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu bisa membantu kita untuk menjaga stamina kita, ya. Oke, baik. Saya mau tes dulu semangatnya pagi ini deh. Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat, luar biasa. Oke, Masya Allah. Nah, baik. Sebelum kita belajar, ya, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu ya, terlebih dahulu. Oke, minta tolong ketua kelasnya, silakan maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, dengarkan namanya ya. Andika Saputra, Muhammad Nur Salim, Muhammad Awal Rizki, Muhammad Nur Alam. Ibu akan membuat kesepakatan dulu ya. Oke, yang pertama, selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang ribut, ya, tidak boleh ada yang saling mengganggu antara teman. Nah, sekarang, ya, di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai tempat, bilangan, membaca bilangan, dan melakukan operasi bilangan, bukan? Sudah? Nah, sekarang mari kita ingat kembali. Coba perhatikan ke atas. Nah, di sini dikatakan Nisa ingin membeli jus rasa mangga, jeruk, dan alpukat dari sebuah toko online. Nah, di mana harga sebotol jus mangga Rp6.375. Oke, harga sebotol jus jeruk Rp5.950. Nah, kemudian harga sebotol jus alpukat Rp9.050. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan angka dari harga-harga jus tersebut sesuai nilai tempatnya? Ah, siapa yang bisa? Nah, coba Putri Akila maju ke depan, ya.
Perhatikan yang lain. Harga sebotol jus mangga berapa? 6.000. 6.375. Siapa yang bisa menentukan nilai tempat dari angka 6? Saya, Bu. Oke, silahkan Nur Maulidia maju ke depan. Dituliskan ya, angka 6 itu nilainya. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Oke, nilai tempat dari angka 6 ya, Nur Maulidia di sini mengatakan bahwa angka 6 itu nilai tempatnya adalah ribuan. Betul apa betul? Betul. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat membaca dan menuliskan bilangan jajar sampai 100.000. Nah, kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menentukan nilai tempat bilangan cacar sampai 100.000. Pernahkah kalian melihat angka-angka seperti yang ditunjukkan oleh gambar? Oke, ayo kita temukan bilangan yang terdiri atas 5 angka. Nah, gambar di sini, apakah ada nilai atau yang bilangan yang terdiri atas 5 angka? Tidak. Oke, kemudian yang kedua. Nah, ini. Ada enggak bilangan yang terdiri atas 5 angka? Ada yang bisa sebutkan? Yang pertama ini 73.600 rupiah. Yang kedua 69.500 rupiah. Yang ketiga 75.900 rupiah. Oke, ayo pilih. Ibu bagikan ke bilangannya. Jangan sampai jatuh ya. Oke, sekarang mulai susun. Ditempel dulu ya, yang bilangannya yang kalian dapatkan tadi. Cari angka 3 kemudian 9. Bilangan 3. Cari angka 3. Oke, cukup ibu pilih 3 orang tercepat ya. Ibu pilih 3 orang tercepat. Oke, 1 orang sudah selesai. 2 orang lagi, 2 orang tercepat. Oke, 2 orang, 1 lagi. Oke, 2 orang, 1 orang lagi. Oke, silakan maju ke depan. Oke, stop, sudah cukup 3 orang. Sudah cukup 3 orang. Oke, kita perhatikan ke depan sama-sama. Apakah betul atau tidak? Oke, ayo kita periksa sama-sama. Dari Muterani dulu. Bilangan yang dia dapatkan itu adalah 8.257. Kita cek apakah betul atau tidak. Betul. Oke, yang kedua. Muhammad Rehan, bilangan yang didapatkan itu adalah 1.429. Betul apa betul? Betul. Oke, sekarang Muhammad Ahsan. Oke, bilangan yang didapatkan itu adalah 29.300. Betul. Betul? Oke. Nah, sebelum
Oke, Apa kabar adik-adik semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Citra di pembelajaran Kurikulum Merdeka Matematika kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika nih. Kita belajar di bab 1, bilangan cacah sampai 100.000. Materinya adalah membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100.000 dan menentukan nilai tempatnya. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, ayo amati data jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia berikut ini. Ini adalah data jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini ada angka-angka. Misalnya di sini ada yang terkena suspek itu 75.257 orang. Lalu ada spesimen itu 26.018. Itu dari 34 provinsi, 481 kabupaten atau kota. Menjelang akhir tahun 2019 muncul virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19 yang menginfeksi saluran pernafasan. Nah, orang yang terpapar virus ini bisa jadi tidak bergejala, tetapi kebanyakan merasakan gejala ringan, sedang hingga parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini bahkan bisa menyebabkan kematian loh adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat angka-angka seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut? Selain pada gambar tersebut, di manakah kalian menemukan angka-angka tersebut? Nah, adik-adik, kita sering sekali ya melihat angka-angka jumlah terpaparnya COVID itu baik di media massa, di TV, begitu ya. Nah, dari angka-angka tadi kita akan belajar bersama-sama untuk menulis bilangan cacah sampai 100.000. Di sini ada bacaan tentang Yohana. Yohana merupakan siswa baru di kelas 5 SD Pancasila. Karena memasuki kelas baru, ibu membelikan beberapa peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis. Ibu membelikan Yohana 4 buku tulis dengan harga Rp14.500. Nah, adik-adik, di sini ada bilangan yaitu Rp14.500. Nah, bagaimana cara menuliskan? Lalu bagaimana cara menuliskan bilangan 14.500? Nah, adik-adik, mari kita belajar menuliskan bilangan tersebut. Adik-adik, yang harus dilakukan pertama adalah membuat tabel nilai tempat seperti ini. Jadi, kalau membuat nilai tempat seperti ini, kita mulai dari satuan adik-adik. Satuan, puluhan, ratusan, ribu, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Nah, setelah itu, mari kita letakkan angkanya. Karena kita menulis bilangan, maka bisa kita letakkan dari depan adik-adik ya. Tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluh ribuan. Nah, puluhan ribuan tadi ada 14.000, berarti puluhan ribunya adalah 1. Kita letakkan di puluhan ribu. Lalu tentukan angka yang menunjukkan ribuan. Nah, ribuan itu ada di belakangnya adik-adik, yaitu 4, karena tadi 14.000 ya. Lalu berikutnya ada angka ratusan. Ratusan tadi ada angka 5. Nah, kita tulis di sini 5. Berikutnya, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan. Nah, karena puluhannya itu adalah 0, maka kita tuliskan 0 karena 500 itu berarti kan 500 gitu ya. Nah, tentukan angka yang menunjukkan satuan, maka satuannya juga 0. Nah, di sini sudah kita dapatkan angka 14.500. Adik-adik, bagaimana menuliskan lambang bilangan 13.456? Nah, caranya seperti tadi adik-adik, kita membuat tabel nilai tempat. Kita lihat di sini ada kata 13.000. Maka letak puluhan ribunya adalah angka 1.
13 berarti angkanya puluhan ribu adalah 1 ya. Lalu ribuannya adalah 3. Berarti ini dibaca 13 ya. Lalu ratusannya ada angka berapa? Ada angka 4 ya. Puluhannya ada 5 dan satuannya ada 6. Jadi 13.456 jika ditulis dengan angka atau lambang adalah 1, 3, titik, 4, 5, 6. Mengapa diberi titik? Nah, adik-adik harus tahu. Kalau kita hitung dari belakang 3 angka, maka diberi titik. Bacanya 13.456. Sekarang bagaimana cara membaca bilangan cacat sampai 100.000? Adik-adik, di sini ada bacaan nih. Adiknya Asep sedang mengalami gejala COVID-19, yaitu batuk, pilek, dan demam. Ibunya meminta Asep membelikan obat di apotek. Nah, dapatkah kalian membantu Asep membaca harga obat yang dibeli? Ini adalah harga obatnya adik-adik. Harga obat ini jika dibaca adalah Rp66.500 per botolnya. Nah, bagaimana cara membaca bilangan? Adik-adik di sini, yuk kita pahami bersama dengan bacaan ini adik-adik. Kecamatan Kayu Tanam terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018, penduduk kecamatan ini berjumlah 26.932 jiwa, yang terdiri atas 13.354 jiwa laki-laki dan 13.578 jiwa perempuan. Nah, dari bacaan ini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan jumlah seluruh penduduk kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Nah, dari bacaan tadi jumlah seluruh penduduk adalah 26.932 jiwa. Ini angkanya adik-adik. Lalu bagaimana cara membacanya? Kita buat dulu nilai tempatnya. Untuk membaca suatu bilangan, di nilai tempat bisa kita urutkan dari belakang. Kalau tadi menulis bilangan kita urutkan dari depan, kalau membaca bilangan kita urutkan dari belakang. Nah, angka satuannya yang pertama adalah 2. Lalu angka puluhannya 3, ratusannya 9, ribuannya 6, puluhan ribunya ada 2. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita satukan dulu nilai tempat ribuan, baru yang satuan adik-adik. Jadi cara membacanya 932, bukan 32 satuan, bukan seperti itu. Cara membacanya 26.932. Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Oke, masih semangat ya? Oke, iya. Nah, di sebelah kiri ibu adalah kelompok 1. Yang di tengah kelompok 2 dan yang di sebelah kanan ibu adalah kelompok 3. Nah, perwakilan kelompok 1, 2 dan 3 silahkan berdiri. Begini ya ibu contohkan. Tapi jangan sampai jatuh. Kalau jatuh kembali lagi. Oke? Begini ya. Begini ya. Oke, langsung turun ke kelompok yang kerja. Nah, sebelum itu ibu instruksikan ya. Di sini ada lembar kerja, di sini ada soal, kemudian ada kertas kosong. Nah, di sini adalah jawabannya. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan jawaban. Ya, kemudian tempelkan di kertas. Oke? Bagaimana? Siap? Siap. Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa dulu? Maju ke depan. Oke, kelompok 1. Awas jangan sampai jatuh ya. Kalau jatuh kembali lagi. Oke, silakan. Ini saja, Pak.
Oke, kelompok 3 kerja cepat kerja. Yang dapat kerja cepat. Di sini pertama bacalah di sini kan bacalah bilangan-bilangan di bawah ini. Kami 23.000. Kami 197. Ya, di alun habu. Iya, cara baca. Nah, ini pertanyaan sini nomor 2. Bagaimana cara menuliskan lambang bilangannya? Ini adalah jawaban lambang bilangan. Oke. Lainnya, berapa? 200. Nah. Harusnya ini tuh depan. Kelompok 1. Oke, sudah? Sudah semua? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, perwakilan setiap kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, sekarang yang lain perhatikan. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Oke, kita cek dulu kelompok 1. Apakah betul atau tidak? Oke, 23.197. Oke. 341.200. Oke. Yang kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, sekarang bagaimana temannya yang lain? Coba diperhatikan. Bagaimana hasil kerjanya? Sudah betul? Sudah. Dari ketiga di atas, manakah yang paling rapi? Kelompok apa? Kelompok 2. Kemudian kelompok berapa lagi yang paling rapi? Kelompok 1. Oke. Kemudian yang terakhir? Kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Oh iya. Nah, dikumpul ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Selamat pagi. Pagi tetap semangat luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya per individu, Ibu sampaikan terlebih dahulu agar bisa mengerjakannya dengan tenang, tidak boleh ribut, dan bekerja dengan baik. Ya, oke? Jangan lupa ditulis namanya ya. Sudah cukup?
Ya. Ingat, lembar kerjanya harus bersih, tidak boleh ada coretan ya. Jadi dibaca baik-baik dulu soalnya. Dibaca sebentar ya. Sudah, Bu. Sudah? Namanya bagaimana? Sudah? Terus? Iya, mana? Apa lagi? Sekarang Ibu tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena apa? Karena ada apa? Menyenangkan karena apa? Ada permainan. Iya, Masya Allah. Nah, baik. Nah, pelajaran kita hari ini mengenai bilangan caca, yaitu membaca dan menuliskan bilangan caca sampai 100.000 dan menentukan nilai tempatnya. Nah, di sini ya. 6.341. Nah, siapa yang bisa menuliskan angka bilangannya? Ayo, siapa? Ya, Muhammad Rehan, silahkan. Iya, 6.341. Iya, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang bisa menentukan nilai tempat dari angka 3? Oke, Muhammad Sawan. Angka 3 nilai tempatnya adalah iya. Perhatian ke depan. Angka 3 berada di pusat. Nah, kalau angka 6 berada di bawah. Siapa yang bisa lengkap ini? Saya, Bu. Udah Amir. Di bawah ya. 25.675 ya. Karena materinya sudah selesai, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan caca. Ya, Ibu mau tepuk fokus dulu, ya. Oke ya, dengarkan instruksinya. Siap? Siap. Oke, buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Berarti tidak fokus ya. Oke, kita ulang. Oke ya, fokus ya.
Buka mulut.